warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 atas nama Mas Lia, Ita Rasitanur, Ismawati, Sari Lestari, Dewi Sri Mulyati, Maulina Nur Afifah. Di sini kami akan memaparkan tentang perlibatan orang tua dan masyarakat dalam pendidikan anak usia dini berkebutuhan khusus. Dosen pengampu Ibu Lia Kurniawati, MPD. Perlibatan orang tua dan masyarakat dalam publik berkebutuhan khusus. Anak dengan kebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan dalam proses perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya, sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Jenis kelainan anak berkebutuhan khusus. Tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan penglihatan. Berbakat adalah anak yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa. Tunarungu adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran, anak yang mengalami kesulitan spesifik, anak yang mengalami gangguan komunikasi. Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan anggota tubuh. Lamban belajar, tunagrahita, tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Partisipasi seseorang atau suatu kelompok masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan anak berkebutuhan khusus tergantung pada pengetahuan tentang pendidikan inklusi sehingga terlihat pada 1. Pengambilan keputusan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusi, reaksi terhadap pendidikan inklusif. 2. Sikap terhadap pendidikan inklusif, yaitu perasaan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif. 3. Tingkah laku yakin apa yang dilakukannya terhadap penyelenggaraan inklusif dan keyakinan-keyakinan yang ada tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif tersebut. 4. Kebutuhan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif. Tingkat partisipasi, baik perseorangan maupun kelompok, dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu 1. Derajat keterlibatan, mulai dari sekedar mengetahui adanya suatu usaha sampai dengan ikut aktif menyumbangkan pikiran, tenaga, maupun materi. 2. Prakarsa keterlibatan yang dapat dibedakan antara keterlibatan spontan dan persuasi atau melalui paksaan. Ketiga, organisasi keterlibatan yang dapat dibedakan menjadi keterlibatan perseorangan atau secara kelompok. Memahami hakikat dan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak secara umum atau rata-rata anak seusianya. Anak dikatakan berkebutuhan khusus jika ada sesuatu yang kurang atau bahkan lebih dalam dirinya. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus sehubungan dengan gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak. Anak yang berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan berdasarkan gangguan atau kelainan pada aspek sebagai berikut. Yang pertama, fisik motorik atau cerebral palsy polio. Yang kedua, pendengaran. Yang ketiga, bahasa dan bicara. Yang keempat, kognitif, mental retardasi, anak unggul atau berbakat. Yang kelima, penglihatan. Yang keenam, sosial emosi.
Faktor penyebab anak berkebutuhan khusus yang pertama sebelum kelahiran. Penyebab yang terjadi sebelum proses kelahiran dalam hal ini berarti ketika anak dalam kandungan. Terkadang tidak disadari oleh ibu hamil. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain gangguan genetika atau kelainan kromosom transformasi, usia ibu hamil atau high risk uncle, lahir prematur, infeksi kehamilan, keracunan saat hamil, dan pengguguran. Selama proses kelahiran, setiap ibu berharap mengalami proses melahirkan yang normal dan lancar. Berikut akan dibahas beberapa proses kelahiran yang dapat menyebabkan anak berkebutuhan khusus, di antaranya proses kelahiran lama atau anoksia, prematur, kekurangan oksigen, kemudian kelahiran dengan alat bantu atau vakum. Yang terakhir, kehamilan terlalu lama lebih dari 40 minggu. Setelah kelahiran. Setelah proses kelahiran pun tidak otomatis bayi aman dari kelainan yang mengakibatkan nantinya anak menjadi berkebutuhan khusus. Berikut beberapa hal yang menyebabkan anak berkebutuhan khusus tersebut. Antara lain, yang pertama, penyakit infeksi bakteri atau TBC, virus, kemudian kekurangan zat makanan atau gizi dan nutrisi, kecelakaan, keracunan, dan bencana alam. Kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.